اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk 161 kan? Ya. Waqfim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqdihim riba wa qad nuhu anhu wa aqlihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adaban alima. Lakinir rasikhuna fil 'ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. Dan mereka mengambil riba padahal mereka sudah dilarang daripada mengambil riba. Di mana mereka itu dilarang? Dulunya dilarang dalam kitab Taurat. Jadi ini termasuk perbuatan kezaliman daripada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi udah dilarang mengambil riba, tapi mereka tetap mengambil riba. Karena perbuatan aniaya mereka, maka mereka dihukum oleh Allah Ta'ala dilarang makan makanan hewan yang kemarin apa? Hewan apa yang tidak boleh dimakan sama orang Yahudi kemarin? Udah lupa. Yaitu makanan-makanan yang memiliki kuku. Ya, jadi ada ayam nggak boleh makan. Ayam punya kuku kan? Ayam punya kuku. Apa lagi? Itik punya kuku. Sapi punya kuku juga. Kambing punya kuku. Nggak boleh makan tuh sekarang. Orang Yahudi nggak boleh makan. Tapi kalau mereka makan haram tuh. Mereka makan juga tuh haram. Karena mereka sudah dilarang nggak boleh makan lagi itu. Gara-gara apa? Banyak kali mereka menentang Allah Ta'ala. Maka diberikan aturan makanan terbatas kepada mereka. Jadi kita orang Islam masih syukur ya. Masih boleh makan kambing, masih boleh makan ayam. Yang bisa makan, yang kena stroke nggak bisa makan kambing, tapi bisa makan ayam kan? Nah, jadi ini masih alhamdulillah orang Islam ini masih diberikan nikmat yang banyak sama Allah Ta'ala. Yang tidak dikasih makan kita cuma dua, anjing dan babi. Ya, ataupun hewan-hewan yang makan dengan dengan cakar. Ya, seperti harimau, beruang, ya kan? Ya, itu tidak boleh dimakan. Kucing itu kan dengan cakar dia kan. Apalagi? Pokoknya sejenis harimau lah, simpanse, macan tutul. Elang dengan cakar kan?
Ya, orang nggak boleh juga dengan cakar. Tikus karena menjijikkan, bukan alasannya karena dengan cakar. Tikus karena termasuk hewan yang menjijikkan. Tapi nanti dibantah, kan kalau tikus yang dipelihara tuh bagaimana tuh yang putih? Kan tidak menjijikkan, sama juga dengan babi itu. Kan ada babi Hongkong tuh yang putih, yang merah. Yang putih merah tuh. Kan sudah di karantina tuh. Udah disuntik anti vaksin corona juga tuh. Jadi nggak ada corona juga. Jadi itu hewan-hewan yang diberikan kepada kita, dibolehkan memakan hewan-hewan. Yang tidak dibolehkan yaitu sejenis hewan-hewan tertentu seperti hewan yang memakan dengan cakarnya tadi. Termasuk hewan yang tidak dibolehkan, ya ular itu termasuk tidak dibolehkan karena apa ya? Karena dia punya apa nih? Taring ya. Taring ketika dia menggigit tadi itu dia punya juga bisa, ada bisa yang ada pada ular tersebut sehingga dia tidak diizinkan untuk dimakan, haram dimakan. Termasuk apa lagi ya? Kelinci boleh. Kelinci boleh. Kelinci boleh. Ada kayak Kelinci dibolehkan. polisi sama tentara tuh kalau latihan di Makan bani yang makan bukan bani mana tuh? Ya enggak boleh. Bani yang udara terus. Enggak boleh. Karena kalau mereka latihan, kalau latihan masih apa? Itu kan itu latihan tentara ya. Kalau latihan tentara mereka dididik untuk survive dalam hutan kan? Darahnya lagi itu. Iya, makanya itu melatih survive mereka di hutan. Kalau seandainya mereka nanti diterjunkan di medan perang, misalkan tinggal seorang diri, dikepung oleh oleh musuh, nggak ada makanan lain, cuma ada ular, mereka dilatih makan darah ular. Itu untuk tujuan kalau dalam kondisi darurat. Kondisi darurat. Saya rasa Kalau kalaupun latihan kan bukan darurat. gini Kak, maksudnya begini ya. Kalau sudah darurat orang timbul keberanian sendiri minum darah itu. Jadi tidak perlu dilatih. Kalau menurut saya tidak perlu dilatih karena misalkan begini kan, kalau seandainya nanti dalam kondisi darurat tidak ada makanan yang lain kecuali babi, apa kita dilatih boleh juga makan babi sekarang? Akan tidak. Jadi dalam Islam tuh kalau memang haram dalam tidak kondisi darurat, walaupun dalam aturannya itu hanya sekedar latihan saja untuk survive di hutan, misalkan dalam perang, nggak ada makanan lain kecuali ular, maka boleh kita melatih murid-murid kita itu dengan memakan ular, misalkan ular kobra, bagaimana cara menangkapnya, boleh melatihnya. Tapi kalau minum darahnya itu tetap haram, tidak dibolehkan. Karena kalau itu dibolehkan berarti untuk melatih kita survive dengan makan babi, bagaimana juga tuh? Berarti boleh juga makan babi untuk latihan. Jadi mungkin nanti ini kan tergantung nanti pimpinan di atas lagi itu bagaimana aturan yang dia buat nanti dalam melatih prajurit-prajurit nanti ketika tempur. Kalau kita nggak mau kan lain lagi kita kena juga kan? Ya makanya jangan masuk ke situ. Ya berarti kalau sudah begitu aturannya ya makanya kita jangan masuk ke dalam tim pasukan elit seperti itu. Kan masih ada jenis-jenis pasukan-pasukan tentara yang lain kan? Tidak semuanya dilatih seperti itu. Tidak semuanya Kak. Itu pasukan khusus saja itu. Iya pasukan khusus saja itu. Nah, nanti kalau perang bukan cuma pasukan khusus kan yang maju ke medan perang. Ya semua juga. Akhirnya rakyat juga akan bertempur juga. Dan jadi karena mereka mengambil riba dan sungguh telah dilarang akan mereka daripada memakan riba wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan memakan mereka harta-harta manusia dengan cara yang batil, birrasya fil hukmi, dengan menyuap. Misalkan menyuap, menyogok supaya mendapatkan hak orang lain. Berarti termasuk di dalamnya itu termasuk memakan harta manusia dengan cara yang salah. Batil artinya salah. Sogok lagi. Ya, kalau bisa lewat dengan mulus jangan pakai sogok. Ya, jangan pakai sogok. Lebih nyaman hidup kita kalau seandainya kita lewat tanpa ada sogok menyogok. Karena kenapa? Mungkin kalau kita pikir cuma sogok satu kali kan, tapi berpikiran kita tuh dulu bagaimana tuh ya, saya sampai sekarang ini menikmati hasil sogokan berarti. Ya, jadi itu akan jadi beban pikiran nanti. Itulah yang membuat tidak nyaman, tidak membuat pikiran kita itu tenang ketika kita menikmati hidup di masa tua. Karena masih berpikir dulu ini saya kan sogok nih. Ini kalau begini bagaimana sekarang nasib saya nih? Jadi memakan harta manusia dengan cara yang batil termasuk di dalamnya adalah dengan memberikan sogokan di dalam hukum. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima, dan kami janjikan kepada orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih, yang menyakitkan bagi mereka. Jadi ini janji Allah Ta'ala bagi orang yang tidak percaya kepada Allah dan azabnya, maka akan dijanjikan mereka itu azab yang pedih. Lakinar rasikhuna fil ilmi,
Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Jadi ini cerita tentang selanjutnya ini kalau di belakang orang-orang Yahudi, orang yang zalim, maka sekarang di depannya adalah lawan sebaliknya, yaitu orang-orang yang beriman. Di sini digambarkan orang yang beriman itu rasikh. Rasikh ini orang yang cerdas, punya pendirian yang kuat. Jadi kalau cerdas tapi tidak punya pendirian yang kuat, tidak termasuk orang yang cerdas. Ada orang tingkat jabatannya tinggi, titelnya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi begitu dia keluar dari Aceh, murtad, masuk memeluk agama yang lain. Nah, apakah agama Nasrani, agama Yahudi, atau agama yang lain? Nah, pokoknya agama yang lain. Padahal dia besar di Aceh, kemudian menuntut ilmu di luar Aceh, tinggi pendidikannya. Begitu sampai keluar Aceh, sampai ke kampung saya di Manado, menikah sama perempuan Manado, akhirnya masuk Kristen. Jadi ini kan berarti dia cerdas, tapi bukan cerdas menurut agama. Cerdas menurut agama konsisten di dalam ilmu agama, konsisten dalam ilmu agama. Itu berarti yang termasuk dalam kelompok orang mukmin yang cerdas. Contohnya seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Jadi di sini dikatakan tidak disebutkan penjelasannya tentang Abdullah bin Salam di sini. Ya, kita lewati saja. Jadi orang-orang yang rasikh, kecuali mereka yang tetap konsisten di dalam ilmu agama seperti Abdullah bin Salam, dan juga orang-orang mukmin baik di kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari kota Mekah, maupun dari kalangan Ansar, orang-orang yang asli penduduk yaitu Madinah. Mereka kaum mukminin baik yang muhajirin maupun kaum Ansar, mereka yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, dan juga dengan apa yang diturunkan kepada sebelum dirimu, yaitu kitab-kitab sebelumnya. Dan mereka muqimina sholata, termasuk orang yang menegakkan sholat. Wal mu'tuna zakata, dan termasuk orang-orang yang mengeluarkan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan termasuk orang-orang yang yakin percaya kepada Allah dan hari akhirat. Balasannya apa untuk mereka? Orang-orang seperti itu yang cerdas tadi itu, yang beriman, ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Untuk mereka adalah balasan yang sangat besar, ialah balasan surga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu ya Muhammad seperti apa yang telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi sesudah wafatnya Nabi Nuh. Kama auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, sama seperti kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, dan kepada Nabi Ishaq alaihi salam, wa Ya'qub, dan kepada Nabi Ya'qub putra daripada Ishak, wal asbati, dan keturunan-keturunannya Ya'qub alaihi salam. Termasuk keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wa Isa, dan keturunan Ya'qub juga adalah Isa. Wa Ayyub, keturunan Ya'qub juga adalah Ayyub. Wa Yunus, keturunan Ya'qub juga adalah Yunus. Wa Harun, keturunan Ya'qub juga adalah Nabi Harun. Wa Sulaiman, dan keturunan Nabi Ya'qub juga adalah Sulaiman. Wa ataina abahu, dan kami juga memberikan kepada abahnya Nabi Sulaiman siapa? Daud alaihi salam, Zabura, kitab suci Zabur. Ini keturunannya Nabi siapa ini yang banyak sekali ini menjadi anak-anak Nabi ini? Keturunannya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya'qub anak siapa? Ya'qub anaknya Nabi Ishak. Ishak anaknya siapa? Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Dari mamak yang mana? Mamak pertama atau mamak kedua?
mak yang pertama, yaitu Siti Sarah. Makanya orang Israel Yahudi banyak kasih nama anak perempuannya Sarah. Ya, Sarah. Jadi kalau ada orang Aceh punya anak kasih nama Sarah, berarti ikut jalur orang Yahudi. Orang Yahudi. Makanya orang-orang Inggris, Amerika itu banyak mereka punya anak dikasih nama Sarah. Tapi kita nggak apa-apa juga kalau kita kasih nama Sarah, karena iya, kalau kita kasih nama Siti Sarah nggak apa-apa juga, karena itu kan istri Nabi Ibrahim kan, mama daripada Nabi Ishak. Nah, cuma orang Yahudi sangat bangga kali kalau ada anak perempuan dikasih nama dengan Sarah. Kenapa? Karena keturunan Yahudi berasal daripada Nabi Ishak. Ishak menurunkan anak namanya Yakub. Yakub inilah ayahnya orang Israel. Nah, yang digelar dengan Yakub, yang digelar dengan panggilan Israel, anak-anak Israel. Anak-anak Israel, siapa ayahnya? Yakub. Jadi Yakub ini adalah ayah daripada Bani Israel. Jadi keturunan Bani Israel berasal daripada Yakub, Yakub dari Ishak. Gitu. Jadi Ishak ini adalah saudara daripada Nabi Ismail. Cuma lain mama, satu ayah. Ya. Siti Hajar itu mamanya Nabi Ismail. Ya, mama kedua ya, istri kedua. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, kemudian udah puluhan tahun menikah dengan Siti Hajar. Makanya dari istri yang pertama lahir Nabi Ishak melahirkan Yakub melahirkan. Nah, coba hitung nih, putranya siapa? Yakub melahirkan Isa, kemudian di samping Isa siapa lagi keturunan daripada Yakub? Ayub, kemudian Yunus, kemudian Harun, kemudian Sulaiman, kemudian Daud, yang tidak disebut lagi Yusuf, siapa lagi? Musa. Isa ada di sini. Yang tidak disebut siapa lagi? Ilyasa, ya, Yunus, Zakaria, Yahya. Jadi keturunan Nabi ramai, keturunan Nabi itu dari kelompok Israel. Maka kita kalau mengatakan Israel itu, semoga Allah melaknat Israel. Hati-hati juga tuh, karena jangan-jangan nanti niat kita kepada nabi-nabi. Maksudnya Israel di sini apa? Zionis di sini apa? Orang yang mereka itu sekarang ini menjajah Palestina, yang menyembah Azir sebagai anak Tuhan. Azir juga anak Tuhan. Kalau Kristen, Isa adalah anak Tuhan. Kalau Yahudi, Azir adalah anak Tuhan. Berarti anak siapa ya Israel itu? Israel ini anak Rail Tuhan. Jadi Israel anak Tuhan. Ini gelar daripada anak-anaknya Yakub. Jadi Yakub ini bapak Israel. Anak-anaknya Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Keturunannya anak-anak Israel, keturunannya anak-anak Tuhan. Kalau kita bilang anak Tuhan bahasa terjemah kita, cuma Israel bahasa Israelnya, bahasa Ibraninya. Jadi kalau dari kita lihat dari keturunan Nabi Ibrahim, cuma satu nabi yang dilahirkan oleh Nabi Ismail. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim dengan istri kedua Siti Hajar melahirkan Ismail. Ismail punya anak-anak. Semuanya enggak jadi nabi. Yang terakhir sekali jadi nabi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak melahirkan Yakub melahirkan Yusuf melahirkan seterusnya, lahirlah sampai kepada Ayub, kepada Yunus, kepada Harun, kepada Sulaiman, kepada Daud, kepada Musa, kepada macam-macam nabi. Jadi keturunan dari Ishak itu banyak melahirkan, yaitu anak yang kelak menjadi nabi dan rasul. Sedangkan keturunan daripada Nabi Ismail hanya satu saja. Berarti lebih hebat mana? Ishak apa Ismail? Ishak rame keturunannya jadi nabi. Kalau Ismail cuma satu, Nabi Muhammad. Ya, berarti hebat Israel daripada Arab. Karena Ishak ini keturunannya jadi kelompok anak-anak Israel, Bani Israel. Kalau Ismail
melahirkan anak-anak yang tidak jadi nabi, yang terakhir menjadi nabi. Muhammad itu melahirkan bangsa Arab. Jadi Ishak melahirkan bangsa Arab, Ishak melahirkan bangsa Israel, sementara Ismail melahirkan bangsa Arab. Nah, yang dilahirkan dari bangsa Arab cuma satu nabi oleh oleh Nabi Ismail, itu Muhammad. Sedangkan yang dilahirkan oleh Nabi Ishak banyak sekali nabi. Nah, termasuk Daud, Ishak, Isa, Ayub, Yunus. Jadi yang hebat siapa nih? Ismail sendiri saja. Cuma lahir Nabi Muhammad. Nah, sementara Ishak banyak kali nabi yang lahir dari keturunannya. Berarti hebat siapa? Hebat Nabi Ishak atau hebat Nabi Ismail? Ya, itu dia. Meskipun Nabi Ismail dia anaknya tidak jadi nabi dan rasul, cuma satu saja yaitu Nabi Muhammad, ya. Tapi keagungan kemuliaannya Nabi Muhammad melebihi semua nabi-nabi yang dilahirkan, bukan saja daripada keturunan Ishak, tapi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak banyak yang diturunkan dari keturunan ini menjadi anak dan menjadi nabi dan rasul, tapi keutamanya melebihi kebanyakan dari nabi yang dilahirkan dari keturunan Ishak. Nah, jadi satu untuk semua. Jadi ini maksudnya begini, Bu, ya. Itu saya kemarin dengar ceramah juga tuh, bagus juga. Tadi malam ceramah itu di kampung Tangah tuh, ya. Kampung Tangah ceramah. Ternyata betul juga, saya logikanya dia dapat saya logikanya. Dia bilang begini, kenapa dari orang Arab itu Nabi Ismail lahir cuma satu nabi. Nabi Ismail cuma melahirkan keturunan, yaitu satu orang Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Ishak melahirkan banyak nabi. Nah, ternyata salah satu hikmah di dalamnya, Allah ingin menurunkan Nur Muhammad itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun ayahnya turun juga itu Nur Muhammad itu kepada ayahnya Abdullah, tapi Abdullah tidak dijadikan nabi. Khusus nanti ditunggu sampai kepada yang paling akhir, itu Nabi Muhammad. Jadi ada spesialnya, itu Nur Muhammad tidak turun dari garis Nabi Ishak, tapi turun dari Ibrahim, turun kepada Ismail. Tidak turun cahaya Muhammad itu dari Ibrahim turun kepada Ishak kepada Daud kepada Yakub, dan kepada Nabi Yunus, kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud, yang kepada nabi-nabi dari kalangan Israel tidak turun, tapi hanya turun kepada yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Itu sulbi khusus. Yang menerima Nur Muhammad itu artinya garis keturunan ayah-ayah Nabi, kakek-kakek Nabi sampai ke atas hingga sampai kepada Nabi Ismail, hingga sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu berarti dijaga oleh Allah Ta'ala, jangan sampai ada yang melenceng, jangan sampai ada yang tidak baik. Dijaga betul-betul kualitas keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nur itu hanya diturunkan dan tidak diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Cuma dari Ibrahim turun ke Ismail langsung turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian coba kita perhatikan juga. Ada juga kisah Nabi Ibrahim kan pernah mau dibakar. Nabi Ibrahim dulu kan mau dibakar sama Raja Namrud. Ya, karena Nabi Ibrahim apa? Kenapa raja marah sama Nabi Ibrahim? Gara-gara apa? Ya, karena dia hancurkan tuhan-tuhan patung-patung daripada Raja Namrud. Jadi Raja Namrud ini punya tuhan, dia berhala besar-besar sekali. Sedangkan ayah Nabi Ibrahim itu dalam kisah dikatakan adalah pembuat patung yang disembah oleh kaumnya. Termasuk raja itu menyembah Tuhan yang dibuat Tuhan itu oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Tapi ini kemudian dibantah oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, guru kami yang di sana kan, dikatakan bukan ayah dalam makna secara arti lahiriah, tapi makna ayah di sini adalah pakcik. Pakcik bukan ayah kandung. Karena kalaulah itu berasal Nabi Ibrahim daripada ayah kandungnya ini penyembah berhala, sungguh berarti Nabi Ibrahim dia berasal daripada orang tua yang sudah menyimpang. Sedangkan Nur Nabi Muhammad turun kepada Ibrahim. Sebelum turun ke Ibrahim kan singgah pada sulbi daripada ayah Nabi Ibrahim. Sementara ayah Nabi Ibrahim tukang buat patung berhala dan juga menyembah berhala. Ini kan mustahil. Maka tidaklah makna daripada Nabi Ibrahim yang mengatakan, wahai ayahku, ya abati lima ta'buduna, kenapa engkau menyembah sesuatu yang buta?
Tidak bisa melihat. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Dan tidak bisa menghidupkan juga tidak bisa mematikan. Patung bagaimana? Jadi kemudian dijawab oleh ayah beliau, ya Ibrahim, jangan kau usik pekerjaanku ini. Kalau engkau mengusik perkara ini, berarti ini bisa menghilangkan pekerjaanku. Karena dia spesialis membuat berhala dari patung-patung. Jadi kalau seandainya nanti Ibrahim berdakwah terus menyampaikan tidak betul Tuhan patung ini, nggak ada pekerjaan ayahnya. Nah kan ayahnya nanti nggak ada punya pekerjaan, bagaimana Ibrahim dapat makan dari mana? Tapi Ibrahim nggak ada peduli. Akhirnya dia pergilah ke sebuah tempat yang sepi, merenunglah dia. Hanya kemudian dia lihat apa? Yang pertama, falamma ra'a syamsa qala hadza rabbi. Maka dia katakan, ketika dia melihat matahari, diperhatikan matahari, dikatakan hadza rabbi, berarti ini Tuhanku katanya. Dia belum dapat yang sebenarnya ini, tapi petunjuk sudah ada. Wah, bukan berhala. Ada Tuhan yang sebenarnya, tapi siapa Tuhan yang sebenarnya? Maka ketika dia Ibrahim melihat matahari, dia kata, hadza rabbi, ini Tuhanku katanya. Hadza akbar, ini Tuhan yang paling besar. Ini lebih besar dari semua yang saya lihat di alam ini. Belum jadi nabi, Ustaz. Itu belum diangkat jadi nabi. Belum diangkat jadi nabi. Mak petunjuk sudah ada, tapi masih menerka yang mana yang sebenarnya. Cuma ya keyakinan bukan yang disembah oleh kaumnya. Masih mencari. Falamma afalat, maka pada waktu matahari itu tenggelam, kalau kita udah tenggelam berarti udah masuk maghrib kan? Hilanglah matahari. Hana lima tawro. Dipegang oleh Nabi Ibrahim. 2 bulan. Ilon hanagala, Tuhan tenggelam. Ya, dipegang. Saya tidak suka Tuhan kalau tenggelam. Nah, ketika Tuhannya matahari yang dianggap itu mungkin Tuhannya tenggelam, dia katakan bukan matahari, saya nggak suka Tuhan yang hilang. Muncullah bulan. Kemudian beliau mengatakan, hadza rabbi, berarti inilah Tuhanku. Karena matahari tenggelam, yang muncul bulan, berarti bulanlah Tuhan. Nah, besok paginya bulan juga diikuti, ternyata bulan juga tenggelam juga, hilang juga bulan tersebut. Maka tatkala matahari hilang, tatkala bulan juga hilang, maka putus asalah Nabi Ibrahim. Kemudian dia katakan dalam doanya, dalam Al-Quran dia katakan, ya Rabbi, andai kata engkau tidak memberikan aku petunjuk, sungguh aku termasuk orang-orang yang rugi. Aku termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang zalim, orang rugi, dan orang yang tersesat. Maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim, siapakah Tuhannya yang sebenarnya? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah mendapat hidayah petunjuk dari Allah, turunlah wahyu kepada beliau menyampaikan tentang Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Dalam kisah itu Nabi Ibrahim tidak mendapatkan kitab seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Tapi dia mendapatkan nasakh yang dikirimkan oleh malaikat Jibril, kemudian tertulis dalam yaitu kertas lembaran-lembaran, tapi tidak disatukan. Nanti ditulis kemudian itu dijadikan sebagai amalan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mulailah dia berdakwah. Maka dia mulai dikucilkan oleh penduduk di kampungnya. Mulailah dia dikucilkan dari kampungnya. Pada saat itu sampai telinga raja. Raja pun sudah mulai benci dengan Ibrahim alaihissalam ini. Nah, Ibrahim ini karena ayahnya ini termasuk tokoh di kampungnya, tokoh di negerinya, karena dia pembuat berhala-berhala, disegani. Orang tuanya disegani, maka Ibrahim tidak berani diganggu. Yang menjadi masalah, karena Ibrahim sudah sering berdakwah mengatakan bahwa berhala itu bukan Tuhan, satu hari Ibrahim membuat lelucon untuk membuktikan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Ditunggulah waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Yaitu ketika ada pekan raya. Kalau kita misalnya pasar malam. Ya, ketika orang semua keluar dari kampung pergi ke pasar malam, kan Tuhannya ditinggalin. Tuhannya kan di kampung kan nggak ada yang jaga kan, semua orang pergi pasar malam. Jadi datanglah Nabi Ibrahim, mulailah dihancurkan dengan kapaknya, semuanya dibelah, potong segala macam, hancur. Patung-patung kayu-kayu itu hancur semuanya. Tinggallah satu patung yang paling besar, ditaruhlah kapaknya itu di tangan patung tersebut. Nah, jadi ketika itulah pulanglah mereka. Habis dari pasar malam, habis acara pekan tuh, pulanglah mereka ke kampungnya, dilihatnya hancur. Dibilang, bagaimana, siapa yang hancurkan Tuhan kami ini? Siapa yang membunuh Tuhan kami ini? Siapa yang membuat Tuhan kami hancur lebur seperti ini? Akhirnya kemudian mereka tidak ada lain yang mereka pikir. Pikiran semuanya sama, tertuju kepada Ibrahim. Kenapa? Karena satu-satunya yang mencela Tuhan mereka hanyalah Ibrahim. Jadi mereka datangkan Ibrahim. Ditarik Ibrahim, dibawa, disidang di hadapan raja. Begitu disidang di hadapan raja, Nabi Ibrahim tidak ada takut sama sekali, tidak ada gentar sama sekali.
Dia menggunakan logika untuk membuktikan kesalahan keyakinan mereka. Maka ketika ditanya sama raja, "Wahai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan sesembahan kami ini? Yang setahu kami engkau selama ini yang menentang." Jawab Nabi Ibrahim, "Mana saya tahu? Nah, itu kan Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan hancur? Nggak mungkinlah saya yang membunuh Tuhan, Tuhan, bapak-bapak semuanya ini, apalagi Tuhan Raja juga sembah tuh. Nah, tapi kami yakin engkau yang membunuh Ibrahim." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Bapak lihat sendiri, ada yang satu masih utuh. Bapak lihat sendiri itu dia pakai kampak di tangannya. Nah, coba Bapak tanya sama dia. Nah, berarti dia yang pakai kampak, berarti dialah yang menghancurkan anak buahnya di situ. Nah, itu Tuhan-Tuhan kecil itu dialah yang menghancurkannya." Nah, jadi kemudian dijawab oleh Raja Namrud mengatakan, "Hei Ibrahim, kau pikir kami ini bodoh? Bagaimana mungkin kami bertanya kepada patung yang tidak bisa bicara?" Ah, itulah Tuhan. Tuhan sendiri tidak bisa bertanya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menyembah Tuhan yang tidak mampu menjawab pertanyaan Tuhan? Nah, jadi akhirnya marah, bukan dapat hidayah. Padahal logikanya udah gak masuk akal. Jawabannya tidak bisa lagi dibantah. Dijawab, Raja sendiri menjawab tadi. Bagaimana mungkin kau suruh kami bertanya kepada Tuhan yang tidak bisa bicara? Kan logikanya sudah masuk akal. Berarti bukan Tuhan. Kalau tidak bisa bicara, tidak bisa menjelaskan siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan di sini. Akhirnya karena mereka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahu. Dalam hati mereka itu ada hijab sehingga mereka tidak bisa melihat petunjuk yang Allah berikan. Padahal mudah sekali kalau orang berikan petunjuk tadi itu. Mudah sekali kalau dicerna dengan akal, tapi sudah ditutup. Begitulah kondisi orang-orang yang tidak beriman. Walaupun mereka cerdas, walaupun mereka rektor, walaupun mereka punya titel tinggi, tapi kalau mereka tidak dibuka hijab oleh Allah Ta'ala, petunjuk itu yang mudah untuk diterima. Bahkan anak yang tidak sekolah pun kalau dia beriman tetap akan dapat. Gitu. Tapi kalau Allah menghendaki, tapi kalau tidak menghendaki ya tertutup selama-lamanya. Karena itulah dia marah sekali kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya apa yang dia perintahkan? "Wahai prajuritku, kumpulkan kayu bakar." Maka dikumpulkanlah kayu bakar satu negeri tersebut, sehingga terkumpullah kayu-kayu bakar dari seluruh kampung-kampung. Dibuatlah api unggun yang besar sekali. Sehingga kalau tidak salah itu jaraknya 3 kilo apa 30 kilo itu. Kalau jarak 1 kilo itu mendekat ke tempat bara api itu terbakar hangus kita. Maka dibuatlah ketapel itu dari dinding besar, satu tiang besar, dibuat tali. Kalau orang tuh bilang manjanik, bahasanya tuh manjanik itu semacam melontar, itu untuk melontar batu misalkan kan. Bukan batu ditaruh di situ, Nabi Ibrahim ditaruh di situ. Kayak ketapel. Kayak tapel. Sampai sekarang masih ada di wilayah Syria sana atau di wilayah Babilonia sana. Pokoknya wilayah perbatasan Palestina dengan Syria tuh, dengan Irak, Syria, Palestina tuh. Masih ada tuh tiang ketapelnya tuh. Tiangnya masih ada sampai sekarang. Jadi tiang itulah kemudian dibuat semacam karet atau tali, kemudian ditaruh Ibrahim di tengah-tengah, kemudian dilemparkan dari jauh, pas masuk ke dalam. Api unggun tuh. Begitu dia masuk ke dalam kan, mestinya kan hangus, terbakar, jadi tanah lah, gosong lah, habis lah. Tapi dia keluar dalam keadaan seperti biasa-biasa aja. Satu helai rambut tidak terbakar. Karena kenapa? Karena ada Nur Muhammad di dalam sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Nur Muhammad dalam sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala memuliakan Ibrahim, tidak membunuhnya. Maka dikatakan, "Ya Ibrahim, katakan ya Ibrahim kepada api tersebut, kunu bardan wasalaman li Ibrahim." Jadilah engkau api dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Maka api yang sebenarnya bisa membakar dengan atas izin Allah, bukan membakar tapi mendinginkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini makanya kenapa ada ilmu-ilmu kebal kan? Tidak makan tidak makan api, tidak putus dengan parang. Nah, itulah amalan-amalan daripada orang-orang tua Aceh kita dulu. Ya, cuma yang main-main rapai dapus itu kalau riak kena juga tembus dia. Kalau dia terlalu sombong, akan dimakan dia sama parang itu. Ya kan? Ada yang main dapus kan? Kena juga tembus. Ada yang meninggal. Tusuk tembus. Ya, boleh. Tapi dalam tujuan untuk menegakkan kalimat Allah. Misalkan untuk berjihad. Kalau untuk berjihad, untuk berjuang. Ya, kalau dia tidak berjihad, makanya itu
menjaga hati ketika mengamalkan ilmu batin itu. Ya, menjaga hati itu yang susah, Mak. Menjaga hati itu yang susah. Amalannya boleh diamalkan. Nah, tetapi dengan niat untuk memamerkan, apalagi ada takabur, itu sudah sakit dalam hatinya, berarti di situ sudah ada unsur setan di situ. Jadi kalau sudah ada unsur setan berarti udah menyimpang kan dari ajaran Nabi Ibrahim atau dari amalan-amalan nabi-nabi yang terdahulu. Ya, orang Aceh itu punya warisan ilmu seperti itu. Makanya ketika mereka pergi ke medan jihad, mereka tidak takut dengan senapan, tidak takut dengan parang, tidak takut dengan anak panah, karena ada ilmu yang membentengi mereka. Meskipun kalau sudah takdir ya meninggal juga. Karena Nabi Muhammad dalam perang Uhud, kisahnya Nabi Muhammad dalam perang Uhud, Nabi Muhammad kan sudah terdesak, terpukul mundur, kemudian dipukullah oleh salah seorang pasukan Quraisy dengan tamengnya, kenalah ke pipi Nabi Muhammad, tembus pipi Nabi Muhammad ini, tembus Nabi Muhammad pipinya nih, gigi gerahamnya patah, pelipisnya ini bocor, berdarah, kemudian ini tembus nih, berdarah nih, bolong nih. Pipi Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad naiklah ke atas bukit Uhud tuh, bersembunyi di dalam bukit Uhud tersebut, dan dari situlah kemudian diserang balik. Akhirnya mereka orang kafir Quraisy lari gitu, tapi mereka menang karena banyak pasukan muslim yang meninggal dunia, kayak termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib yang singa Allah tadi. Paman Nabi yang menjadi singa Allah tadi itulah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia digelar dengan Sayyidus Syuhada, panglimanya para syuhada. Nah, jadi semua syuhada panglimanya adalah Hamzah, yang ketika itu dibunuh dengan pengecut oleh Wahsy yang disuruh oleh Hindun. Ya, Wahsy tombak dari belakang, dendam karena Hamzah lah yang membunuh ayahnya Hindun, anaknya Hindun, pakciknya Hindun. Dia dendam, dia sewalah seorang ahli tombak, yaitu budak yang bernama Wahsy. Kemudian ditombak dari jauh oleh Wahsy, tembus, meninggal, syahid. Barulah dia robek dadanya, dimakanlah jantungnya. Ternyata udah digigit-gigit, nggak bisa ditelan. Digigit-gigit nggak bisa ditelan. Habis digigit-gigit, ditelan, nggak mau ditelan, nggak bisa ditelan. Akhirnya dibuang oleh Hindun. Dan jantung yang sudah dicabut, dicabik-cabik itu, dikunyah-kunyah sama dia, mau ditelan kan, saking dendamnya dia dengan Hamzah. Ternyata Allah tidak mengizinkan, akhirnya dia buang. Jadi pas waktu Rasulullah sudah selesai perang, dicek-ceklah siapakah sahabat-sahabat yang wafat dalam perang tersebut. Dapatlah Hamzah yang paling parah jenazahnya, dadanya ini bocor semuanya. Nah, jantung-jantung sudah nggak ada lagi. Itulah marah sekali Nabi Muhammad kepada Wahsy. Jadi ceritanya itu Nabi Muhammad mengatakan, kalaulah seandainya Hindun ini berhasil menelan jantungnya Hamzah, sungguh dia tidak akan berani dijilat oleh api neraka. Kenapa? Karena Hamzah ahli surga dan dia adalah panglima para syuhada. Ahli surga, kalau bagian tubuhnya masuk di dalam tubuhnya Hindun yang musyrik, yang kafir ini, maka dia akan selamat dari neraka. Tapi Allah tidak izinkan. Tidak diizinkan dagingnya itu masuk dalam tubuhnya Hindun. Walaupun udah dikunyah-kunyah nggak sanggup dia telan, dibuang kembali. Jadi itu intinya Nabi Ibrahim tidak dibunuh, tidak berhasil dibunuh. Karena kenapa? Ada Nur Muhammad dalam sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian turunlah itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sulbi itu tulang apa? Tulang ekor. Ya, tulang sulbi. Jadi kalau laki-laki di situ itu tempat sperma ya. Tempat sperma itu ya Kak ya. Itu pokoknya begitulah, yang saya pelajari begitulah, tempat sperma. Jadi untuk keturunan itu berasal dari spermanya itu dari tulang sulbi. Nah, jadi di tulang mana? Pokoknya nggak tahu Kak. Dia di tempat sperma, tapi mungkin penghasilnya dari produksinya dari situ awalnya Kak ya. Jadi turunlah kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail waktu disembelih meninggal tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah turun Nur Muhammad kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maka pisaunya itu ketika disembelih Nabi Ismail alaihissalam enggak putus-putus leher Nabi Ismail. Kenapa kebal Nabi Ismail? Karena pisau itu enggak berani dia memutuskan kulit daripada leher Nabi Ismail alaihissalam. Karena kenapa? Dia takut di situ ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim marah, kemudian pisaunya itu dibanting kena ke bukitnya itu pecah batunya. Padahal batunya itu keras, lebih keras daripada tulang Nabi Ismail. Dia ambillah pisau itu, kemudian dia bilang, kenapa, ada apa dengan kau pisau? Batu aja pecah. Kenapa di kulit seperti ini tidak bisa tembus? Tiba-tiba pisau itu bicara, ya Ibrahim alaihissalam, engkau perintah aku potong. Allah Ta'ala perintah jangan potong. Saya lebih tunduk kepada Allah daripada kepada engkau.
Kata pisau kepada Nabi Ibrahim, saya tunduk kepada Allah, saya tidak tunduk kepadamu, wahai Ibrahim. Saya tidak berani potong. Karena Allah katakan jangan tembus. Itulah makanya pisau kadang-kadang tidak bisa menembus kulit orang. Itu daripada ilmu yang ada pada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ilmu di sini kita bicara tentang Nur Muhammad itu ada pada diri Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga Allah Ta'ala tidak mengizinkan Ismail itu tersembelih. Sehingga turunlah sampai kepada keturunan Adnan, sampai kepada Hashim, sampai kepada Murrah, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stop di situ, tidak turun kepada Hasan dan Husain. Berhenti. Jadi selesai. Nur Muhammad tidak sampai kepada kita umat akhir zaman sampai sekarang ini. Hanya berhenti kepada Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Mana tandanya? Nabi Muhammad tidak punya anak. Ada anak laki-laki. Siapa? Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Tapi anak laki-laki semuanya wafat ketika masih kecil. Jadi itu Nur Muhammad tidak turun sih, tapi tidaklah ada yang meneruskan, meninggal ketika mereka masih kecil. Berarti dah berhentilah Nur sampai situ. Nah, jadi kenabian tidak berlanjut, hanya terhenti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kami juga apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad juga kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ayub, kepada Nabi Yunus, kepada Nabi Harun, kepada Nabi Sulaiman, dan kami juga berikan kepada ayahnya Sulaiman ialah Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Maka orang kalau anak-anak, ibu-ibu kalau ingin punya anak, biasanya kalau ingin punya anak tampan dikasih nama anaknya itu Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf ya kan? Kalau ingin punya anak tampan dikasih nama Yusuf. Ya. Tapi kalau ingin punya anak yang suaranya merdu, kasih nama Daud. Nah, jadi Daud ini dia kalau baca kitab Zabur merdu sekali suaranya. Nabi Daud kalau dia baca kitab Zabur. Ya, makanya kalau ada punya anak dan pingin dia punya anak itu suaranya merdu, kalau azannya merdu, baca Al-Qur'annya merdu, salatnya merdu, kasih nama Muhammad Daud. Ya. Misalkan seperti itu Ibu ya. Jangan Muhammad Michael Jackson ya. Michael Jackson ini penyanyi, kasih nama Michael Jackson jangan. Michael Jackson kan nggak ada Muhammad, Ustaz. Gimana? Michael Jackson aja, bukan Muhammad. Ya nggak ada. Karena dia penggemar Michael Jackson, karena dia orang Islam, diambil Muhammad dikombinasi dengan Michael Jackson. Tapi Nabi Muhammad agak mirip-mirip dengan Nabi Yusuf katanya Ustaz ya. Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf tampannya fitnah. Kalau Nabi Muhammad tampannya wibawa. Jadi kalau beda ketampanan berwibawa dengan ketampanan fitnah. Kalau ketampanan fitnah itu bisa menimbulkan fitnah bagi perempuan yang melihatnya. Tapi kalau ketampanan berwibawa itu dipandang itu bukan takut karena pingin lari ya, karena kejahatan dia, tapi karena wibawanya. Jadi makanya diibaratkan Nabi Muhammad sama seperti matahari, bukan seperti bulan. Sama seperti matahari dalam perkara ketampanan wajahnya. Ketika kita lihat matahari, nggak sanggup kita lihat matahari, kita tunduk pasti. Tapi kalau kita lihat bulan, itulah sama seperti Nabi Yusuf. Nah, kalau melihat wajah Nabi Yusuf, maunya dipandang terus. Nah, buktinya mana? Waktu Nabi Yusuf di dalam kekuasaan Siti Zulaikha pada waktu itu masih menjadi orang yang terkenal, masih dihormati, dia masih cantik. Kemudian timbul heboh di kalangan para pejabat di Mesir pada waktu itu. Apa ini? Mana pula istri pejabat mau dia berselingkuh dengan pembantu. Maka istri-istri pejabat kerajaan Firaun itu kemudian membuat gosip bahwa ini enggak wajar seorang istri pejabat besar, gubernur ternyata tergila-gila dengan pelayan. Akhirnya kemudian dia bilang, kalian nggak tahu bagaimana ketampanannya Yusuf sampai saya tergila-gila. Saya akan coba kalian. Maka kemudian diundanglah istri-istri pejabat. Diundanglah ke rumahnya, yaitu ke rumah suami Zulaikha. Jadi begitu diundang, dia buatlah siasat. Dibawalah pisau tajam semuanya. Kemudian dikasihlah buah-buah, buah mangga, buah nanas, buah apel, buah plik, macam-macam lah buah di situ kan. Kemudian masing-masing diminta supaya memotong buah. Nah, Yusuf berada di dalam dapur. Kemudian dikatakan sama Zulaikha, kata Zulaikha kepada Yusuf. Mereka sedang asik motong-motong begini. Yusuf saatnya keluar dari dapur.
pergi ke arah ibu-ibu tadi itu yang sedang mengupas buah-buahan. Nah, begitu Yusuf alaihissalam lewat dan terlihat oleh mereka Nabi Yusuf alaihissalam, mata mereka fokusnya kepada ketampanan Yusuf. Tidak lagi melihat jari mereka dipotong. Bukan buah lagi yang mereka potong, tapi jari-jari mereka sendiri mereka potong. Dan tidak sakit. Tidak sakit. Saking senang melihat wajah Nabi Yusuf hilang mungkin itu Kak ya. Apa Kak ya? Kalau strategi dokter untuk bedah itu dialihkan fokusnya kan? Dialihkan fokus kan? Misalkan anak-anak sunat tuh kan, dikasih main game supaya dia jangan fokus lagi disunat misalkan kan. Nah, begitu juga ibu-ibu ini lagi potong-potong jarinya nggak tahu lagi dia fokus dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu Nabi Yusuf sudah masuk ke dalam ruangan nggak terlihat lagi, baru terasa sakit. Astagfirullahaladzim, kakoh jarolon. Barulah keluar Zulaikha, diketawain lah kalian. Diketawain lah ibu-ibu tadi itu. Nyangkanya nawarun pegah halun kapunguh ngun kan panaji ngun pembantu lah. Nya ka kelekar rasa aja no kan. Kiban tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Menyumun aku pate. Betul, berarti ada alasan kenapa engkau tergila-gila dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata betul Yusuf tampannya luar biasa. Itu sama seperti bulan. Kita lihat ketika bulan purnama ibu-ibu kan. Betul indah sekali bulan purnama. Begitu kita lihat, pingin kita lihat terus. Dan bisa kita lihat. Kalau Nabi Muhammad enggak. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW tampannya itu berwibawa sekali. Sehingga orang yang menatapnya tidak sanggup menatap, langsung tertunduk. Segan dengan wibawanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi siapa yang paling tampan? Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf ketampanannya menimbulkan fitnah. Nabi Muhammad tampan tapi tidak menimbulkan fitnah, justru membuat segan bagi orang yang memandangnya gitu. Jadi kalau kita ingin anak yang tampan, kasih nama Nabi Yusuf, tapi mintalah tambah dengan Muhammad supaya jangan jadi fitnah. Nah. Kemudian sedikit lagi ya. ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك dan kami juga telah mengutus beberapa orang rasul yang telah kami kisahkan mereka itu kepadamu ya Muhammad sebelumnya. Kami telah mengutus beberapa rasul yang pernah kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Dan juga beberapa rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Berarti banyak sekali rasul, ratusan rasul. Nabi ribuan. Tapi yang dikisahkan tidak semuanya diceritakan dalam Al-Qur'an. Jadi nabi ramai ribuan. Kalau rasul ratusan. Jadi apa beda nabi dan rasul? Kalau Rasul, dia adalah seorang hamba Allah Ta'ala yang soleh, yang diturunkan syariat kepadanya, tapi diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut meskipun tidak ada kitab. Tidak ada kitab, tapi dia Rasul. Ya. Kenapa dia diangkat jadi Rasul, bukan sekedar Nabi? Karena diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau tidak diwajibkan menyampaikan, itu hanya sekedar nabi saja. Jadi kalau nabi, mereka diturunkan syariat, tapi tidak diwajibkan menyampaikan kepada umat, gitu. Tidak diwajibkan menyampaikan kepada umat. Itu kalau nabi. Contoh nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Ya, diturunkan syariat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya, tapi kalau Rasul diturunkan syariat dan diperintahkan menyampaikan syariat tersebut. Tapi tidak semua Rasul diturunkan syariat tersebut juga diturunkan kitab. Tidak semuanya diturunkan kitab. Ada Rasul yang diturunkan syariat dengan kitab. Ada Rasul yang diturunkan syariat tapi tidak diturunkan kitab suci. Maka kitab suci kan cuma terkenal berapa? 4 ya. Zabur, Injil, Taurat, Al-Qur'anul Karim. Selebihnya itu apa? Mashaf yang diturunkan seperti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya sekedar yaitu suhuf. Fi suhufim disebut dalam Al-Qur'an fi suhuf, dalam lembaran-lembaran saja. Tidak berbentuk seperti Al-Qur'an, Injil, Taurat dan Zabur.
Seperti Nabi Ibrahim tidak mendapatkan kitab yang seperti kitab Nabi Ibrahim, kitab Nabi Musa, kitab Nabi Isa, Nabi Daud dan Nabi Muhammad. Dia hanya mendapatkan lembaran-lembaran sedikit saja. Di situ mengandung syariat yang diperintahkan Allah Ta'ala. Diwajibkan sampaikan juga. Maka Ibrahim juga termasuk Rasulnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun tidak diturunkan kitab, tapi diwajibkan menyampaikan. Jadi udah jelas perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Nah, Rasul adalah hamba Allah Ta'ala yang diturunkan syariat, diperintahkan menyampaikan, meski tidak diberikan Alkitab. Ada yang diberikan kitab, ada yang tidak diberikan Alkitab. Tapi apapun ceritanya, wajib dia menyampaikan syariat yang diturunkan tersebut. Kalau Nabi, dia hamba Allah Ta'ala yang soleh, diangkat sebagai Nabi, diturunkan syariat, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umatnya. Dan rata-rata Nabi semuanya tidaklah mendapatkan kitab suci. Nabi Adam ada kitab suci? Tidak ada. Ya. Nabi Laits ada kitab suci? Tidak ada. Nabi Yunus ada kitab suci? Tidak ada. Nabi Harun ada kitab suci? Tidak ada. Jadi mereka hanyalah seorang nabi yang diturunkan syariat tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan juga Allah Ta'ala telah menjadikan Musa mampu berbicara dengan Allah Ta'ala tanpa ada perantara, dengan sungguh-sungguh berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi yang telah dikisahkan dalam Al-Quran termasuk di dalamnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam termasuk Nabi yang digelar dengan kalamullah. Orang yang sempat bicara, diizinkan bicara dengan Allah, mendengar kalamnya Allah Ta'ala, berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bicara-bicara, orangnya akan bertatap muka. Atau kalau tidak tatap muka, sekarang misalkan video call atau telepon, terdengar suaranya. Ya, Allah Ta'ala ketika berbicara, membuat Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah Ta'ala tidaklah mengeluarkan suara dan tidak punya huruf-huruf. Jadi Nabi Musa bisa dengar tapi tidak ada suara, bisa faham tapi tidak ada huruf. Bagaimana itu? Wallahu a'lam, itu ada kuasa Allah Ta'ala. Karena kalamnya Allah Ta'ala la sautun wala harfun, kalamnya Allah Ta'ala, bicaranya Allah Ta'ala tidak ada bunyi wala harfun dan tidak ada berhuruf-huruf. Beda dengan kita kan? Nah, beda dengan kita. Kalau manusia bicara ada huruf. Bahasa Cina ada huruf, ada suara. Bahasa Ethiopia, bahasa Inggris, bahasa macam-macam ada bunyi, ada huruf, ada suara. Bahasa hantu begitu juga. Nah, hantu juga kalau bicara ada suaranya juga kan? Bahasa dia juga ada. Hewan begitu juga, burung begitu juga. Tapi Allah Ta'ala berbicara, nggak ada suara, nggak ada huruf. Tapi Musa bisa faham. Cuma mendengar kalamnya Allah Ta'ala ini, Nabi Musa 40 hari dipanggil ke Bukit Tursina. Naiklah dia ke Bukit Tursina, sampai di atas bukit 40 hari 40 malam nggak turun-turun. Maka yang Nabi Musa dengar itu setiap hari, setiap malam, tuh hanyalah kalamnya Allah Ta'ala. Begitu selesai menerima wahyu, turun kitab Taurat tadi, selesai, dia turunlah ke bawah, maka telinganya tidak lagi suka mendengar suara manusia, karena senang sekali mendengar suara Allah. Bukan suara ya, kalam. Omongan Allah Ta'ala, karena tidak ada suara. Kalamnya Allah Ta'ala. Bicaranya Allah Ta'ala itu tidak bersuara, tidak berhuruf, tapi melekat pada pendengarannya Nabi Musa, dan itu sangat senang, sangat lezat, sangat nikmat sekali. Sehingga ketika dia mendengar suara-suara Bani Israel, dia nggak suka lagi mendengar suara manusia. Karena mendengar suara manusia bisa menghilangkan, yaitu kalamnya Allah yang tidak ada suara tadi tersebut. Jadi itu saking lezatnya. Nah, itu nikmat mendengar kalamnya Allah Ta'ala yang tidak ada suara dan tidak ada huruf. Nah, ini cuma diizinkan bagi mereka yang masuk surga. Yang masuk neraka nggak dapat izin untuk mendengar kalamnya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad kayak gitu juga, Pak. Kalau Nabi Muhammad bukan saja mendengar, melihat Allah Ta'ala. Jadi kalau Nabi Muhammad bukan saja mendengar, jadi lebih lagi mendengar dan melihat. Tapi kalau mendengar tadi Nabi Musa tidak ada suara, tidak ada huruf, dan entah di mana Allah Ta'ala. Karena pokoknya terdengar saja tapi nggak ada suara. Tapi di mana Allah Ta'ala? Dijanjiin di atas Bukit Tursina, tapi Allah tidak ada di situ. Cuma Nabi Musa mendengar kalamnya Allah Ta'ala itu yang tanpa ada suara dan tanpa huruf. Dan dia bicara dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad begitu juga. Tapi juga melihat Allah Ta'ala. Ketika ditanya, bagaimana Muhammad Tuhanmu? Dijawab Nabi Muhammad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada sesuatu pun yang serupa, patah lidah. Enggak bisa kita ceritakan. Enggak ada serupa. Enggak serupa dengan makhlukmu. Bagaimana mau cerita? Jadi tidak ada bentuk. Tidak ada bentuk. Bagaimana Allah Ta'ala?
Posisi di mana di atas Sidratul Muntaha Allah Ta'ala menampakkan zatnya pada Nabi Muhammad? Tidak tahu Nabi Muhammad, jadi tidak bisa dijelaskan. Jadi ya ini adalah sifat yang wajib yang kita yakini dalam tauhid, bahwa Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada tempat. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai dengan makhluknya. Karena itulah Nabi sendiri tidak mampu menjelaskan Allah itu bagaimana, Allah Ta'ala bagaimana. Yang turun untuk menjelaskan Allah itu bagaimana, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahad artinya Allah Ta'ala esa, berarti Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya, dan tidak menyerupai dengan sesuatu makhluk apapun, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan dia tempat bergantung segala apapun yang ada di alam ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, alhamdulillah.